hal. Semoga kabar kalian baik hari ini ya. Nah, kita lanjut video kita hari ini. Hari ini Jumat tanggal 15 Mei 2020. Kita mau belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, dengan subtema 2, benda dan kegiatan ekonomi. Kita masuk pembelajaran 5 dan 6. Kita mulai ya, pembelajaran 5. Dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Lalu ada IPA KD 7.9 dan 4.9. Selanjutnya ada SPDP KD 3.3 dan 4.3. Kita mulai dengan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia menyimpulkan iklan media elektronik. Nah, kemarin kita udah belajar tentang isi tentang iklan media di elektronik. Sekarang kita mau simpulkan, berarti kita mau cari kesimpulannya, kesimpulan dari iklan tersebut. Cara untuk menyimpulkan iklan itu beda-beda. Iklan dia di radio kita pakai cara yang beda, televisi kita pakai yang beda, sama yang di internet atau di papan reklame juga beda. Caranya gimana? Yang pertama itu iklan pada media radio. Kalau di radio berarti itu kita harus mendengar semua informasi yang disampaikan dengan seksama. Jadi kita harus dengar semua informasinya. Lalu yang kedua, simak bagian-bagian yang diberikan intonasi berbeda pada saat iklan berlangsung. Jadi nanti intonasi yang ada pada iklan itu beda. Jadi itu biasanya sih itu menunjukkan keunggulan pada iklan tersebut. Nah, berikut adalah iklan dari media. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Minum makanan bergizi. Nah, dari iklan media radio kita dapat simpulkan bahwa iklan tersebut berisi tentang penjelasan keunggulan produk Energen. Nah, produk Energennya itu sereal yang mudah disajikan atau disiapkan dengan kaya akan serat, folat, kalsium, nutrisi yang bisa menjadi energi bagi tubuh kita. Jadi keunggulannya itu dia punya banyak nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya itu iklan pada media televisi. Nah, televisi kan medianya audio visual, jadi kita bisa lihat lalu kita dengar. Berarti dari iklan di televisi kita bisa lihat informasi yang ada. Iklan yang ada itu bisa kita lihat kan, lalu kita dengar informasinya. Iklannya itu mereka ngomong apa, kita bisa dengar sendiri. Lalu yang ketiga ada teks yang biasanya disajikan di video iklan tersebut. Jadi kita bisa baca teks yang ada di video iklan tersebut. Nah, langsung ini contohnya juga. Masa toddler adalah langkah awal petualangannya. Saat ia bereksplorasi, juga saat bersosialisasi. Inovasi baru Denkaus 1 Plus dengan NutriTots. Diformulasi khusus untuk melindungi eksplorasi toddler Indonesia. Nah, dari iklan tersebut kita dapat simpulkan bahwa iklannya berisi tentang penjelasan keunggulan produk susu Denkaus, yaitu susu yang kaya nutrisi yang bisa membantu
gaya gerak motorik anak dan sosialisasi pada anak. Selanjutnya, iklan pada media internet dan reklame elektronik. Nah, kalau pada internet sama seperti di TV ya, kita bisa lihat dia dengan cara lihat lalu dengar, lalu kalau ada bacaan kita bisa baca sendiri bacaannya. Nah, beda dengan reklame elektronik. Kalau reklame elektronik kita bisa simak sendiri iklannya, atau kalau kita nggak sempat dengar iklannya, kita bisa rekam iklannya dengan alat perekam. Nah, kalau kita udah rekam, nanti kita bisa temuin isi iklannya, lalu kita dapat kesimpulan dari iklan tersebut. Ramadan produktif bisa di rumah aja loh. Segerakan buka walau di tengah meeting. Jika terpaksa buka di luar, jaga jarak ya. Ramadan di rumah, buka pogi lah. Sambung semangat untuk berbagi bersama. Nah, yang tadi iklan yang barusan kita dengar itu iklan dari internet berupa dari YouTube, selanjutnya dari YouTube. Nah, kalau dari internet kalian bisa lihat iklan itu ada di Facebook, Instagram, kalau ada yang main TikTok juga ada sih di TikTok. Lalu ini di YouTube, yang saya ambil ini di YouTube. Nah, dari iklannya ini kita dapat simpulin bahwa iklan tersebut menjelaskan keunggulan produk snack makanan ringan Pocky ya. Pocky itu makanan ringan yang katanya bisa dimakan di mana aja, terlebih dia dimakan saat berbuka puasa. Lanjut iklan media reklame elektronik. Yang reklame elektronik sih ada yang bergerak, ada yang enggak ya. Nah, yang gambar yang ini buatnya nggak bergerak. Nah, itu dia berarti cuma kasih tahu tentang cafe Starpol-nya itu, untuk mengajak kita ke cafe Starpol. Jadi, nah yang ini adalah video tentang reklame elektronik yang lagi booming di Jakarta sih, katanya reklamenya bisa jalan-jalan. Gimana caranya bisa jalan? Kita lihat. Dari iklan tersebut, nah iklannya jelasin tentang produk susu beruang, tapi dia nggak tahu sih dia buat kasih keunggulannya atau tidak. Cuman yang menariknya di reklame elektronik itu dia pakai mobil, jadi cara mempromosi ini itu dia jalan, iklannya itu bisa jalan. Jadi kita coba ya untuk punya Ayo Berlatih di tema 9 halaman 105. Nah, iklannya di situ tentang sampo anti ketombe. Nah, dari iklannya itu kita punya kesimpulannya tentang penjelasan keunggulan produk sampo, yaitu samponya dapat menghilangkan ketombe atau yang disebut dengan anti ketombe, dengan maksud untuk mengajak calon pembeli untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Oke, next, sekarang kita belajar tentang muatan IPA. Judulnya itu zat-zat dalam campuran. Zat campuran itu gabungan 2 atau lebih zat tunggal. Zat tunggal itu ada 3, yaitu zat padat, zat gas, dan zat cair. Contoh zat padat dicampuran dengan zat padat, yaitu campuran kopi dan gula pasir. Lalu contoh
zat padat dan zat campuran itu contohnya adalah campuran garam dan air. Nah, zat padatnya itu garam dan zat campurannya itu air. Lalu contoh dari zat padat dengan zat gas, contohnya itu adalah campuran debu dan udara. Debu itu padat, udara itu gas. Selanjutnya, zat gas dicampur dengan zat gas itu ada di atmosfer bumi. Contohnya campuran oksigen, campuran hidrogen, lalu nitrogen. Nah, itu ada di atmosfer bumi kita. Lalu zat cair dicampur dengan zat cair, contohnya itu campuran sirup dan air. Nah, lalu punya latihan, ayo berlatih di buku Bupena 5D halaman 140. Nah, itu campuran air hangat dan kopi bubuk. Air hangat dan kopi bubuk kita campurannya menjadi campuran heterogen. Alasannya kenapa? Karena semua benda tercampur sempurna dan menyisakan endapan dari bubuk kopi pada bagian dasar gelas. Nah, jadi kopinya itu terendap di bawah. Lalu yang kedua, campuran air dan tanah humus. Itu merupakan campuran homogen. Karena apa? Karena semua benda tercampur sempurna dan tidak menyisakan endapan pada tanah humus. Jadi tanah dapat menyerap air, makanya dia disebut campuran homogen. Dari sini paham ya? Lalu kita masuk ke muatan SBDP, gerak tari kreasi. Gerak tari kreasi adalah tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam satu komposisi tari. Nah, ada dua pola garis dasar pada tari lantai. Nah, kalau bicara tentang tari kreasi, berarti kita bicara tentang pola lantainya. Pola lantainya itu biasanya yang garis besarnya itu ada garis lurus. Garis lurusnya itu biasanya dia terkesan sederhana tapi kuat. Lalu ada garis lengkung. Garis lengkung itu terkesan lembut tapi lemah. Nah, jadi garis dasar pada pola lantai itu ada dua ya, lurus dan lengkung. Dia berupa garis lurus dan berupa garis lengkungan. Contohnya itu, nah seperti ini pada gambar yang pertama. Gambar yang pertama, lalu ada gambar yang kedua. Gambar yang pertama itu adalah tari pada gerak yang menggerakkan tari pada pola lantai vertikal. Nah, untuk ulang lagi, yang vertikal. Tari vertikal itu berarti penari membentuk garis lurus ke depan dan ke belakang. Nah, jadi mereka yang berbaris dari depan ke belakang. Lalu ada tari dengan pola lantai lingkaran. Nah, gambar yang kedua itu berbentuk lingkaran ya. Oke, paham ya? Kita masuk ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Lalu KD 3.4 dan 4.4. Selanjutnya ada SBDP KD 3.3 dan 4.3. Kita lanjut dengan muatan bahasa Indonesia. Judulnya itu memperagakan kembali iklan media elektronik. Nah, tadi udah buat kesimpulan dari iklan media elektronik. Berarti kita mau memperagakan kembali iklan media elektroniknya. Nah, hal yang harus kita ketahui saat membuat iklan elektronik itu adalah kita menggunakan bahasa sendiri. Bahasa sendiri itu maksudnya bahasa yang mudah dimengerti ya. Bahasa yang singkat tapi padat tapi
kita pakai bahasa daerah ya, pakai bahasa Indonesia, pastinya bahasa Indonesia yang baku. Lalu durasi yang cukup singkat. Mau buat iklan jangan buat iklannya lama-lama, durasinya harus singkat. Lalu kita butuh konsentrasi yang cukup untuk buat iklan itu. Nah, lalu punya latihan lagi di Ayo Berlatih di tema halaman 113. Nah, dari gambar yang di sebelah kiri kita itu isi dan kesimpulan iklannya itu adalah tentang cat tembok arsitek interior adalah cat inovasi dalam memberikan perlindungan maksimal pada dinding eksterior rumah secara menyeluruh terhadap lumut, jamur, serta iklim tropis yang ekstrim. Dengan teknologi UV dalam cat tembok arsitek interior dapat menghadirkan warna-warna cerah yang mampu memperindah rumah dengan lebih tahan lama. Kemasannya yang tersedia adalah 1 kg, 5 kg, dan 25 kg. Kita lanjut ke pelajaran PKN. PKN itu mewujudkan kerukunan dalam kegiatan di lingkungan sekitar. Manfaat menjaga kerukunan di lingkungan sekitar masyarakat. Yang pertama itu membangun kerjasama antar warga. Jadi dari kerukunan itu kita bisa bangun kerjasama antar warga. Lalu menumbuhkan rasa toleransi. Lalu mempererat persatuan dan kesatuan. Lalu membiasakan sikap saling membantu antar warga, lalu hidup menjadi lebih damai dan aman. Kita ada latihan Ayo Berlatih tema 9 halaman 114 dengan soal suatu hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Bagaimana kamu menciptakan suatu kerukunan saat di rumah, sekolah, serta di masyarakat lingkungan di tempat tinggalmu? Kita coba jawab cara kita untuk menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Yang pertama itu adalah tidak membeda-bedakan teman sekolah karena agama, suku, ras, ataupun status sosial. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar teman sekolah. Yang ketiga, siswa yang lebih tua melindungi siswa yang lebih muda. Sebaliknya ya, siswa yang lebih muda menghormati siswa yang lebih tua. Lalu yang keempat, sikap saling tolong-menolong antar teman sekolah. Yang kelima, menanamkan pada diri sendiri bahwa perbedaan yang ada di sekolah adalah suatu anugerah. Selanjutnya yang keenam, dengan menghargai hasil karya teman. Yang ketujuh, dengan menghargai pendapat teman. Lanjut jawabannya selanjutnya dengan soal yang sama, menciptakan kerukunan di lingkungan masyarakat. Itu yang pertama adalah membiasakan tersenyum di dan saling menyapa saat berjumpa. Lalu turut aktif mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar. Lalu membantu tetangga yang mempunyai kegiatan tertentu. Yang keempatnya, menghargai dan menghormati tetangga yang berbeda agama, suku, dan ras. Yang kelima, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Yang keenam, mengambil sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketujuh, saling menghormati pendapat dan hasil karya orang lain. Selanjutnya dengan soal yang sama, menciptakan kerukunan di lingkungan rumah. Yang pertama itu dengan menjaga secara seimbang antar hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Lalu dengan mengutamakan kepentingan keluarga di atas kepentingan pribadi. Lalu menyamakan persepsi dalam
memperjuangkan tujuan bersama dalam keluarga. Yang keempat, meningkatkan keakraban dalam keluarga. Yang kelima, meningkatkan kualitas komunikasi antar anggota keluarga. Yang keenam, melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga dengan tanggung. Yang ketujuh, saling menghormati dan menyayangi antar anggota keluarga. Dan pembelajaran PKN sampai itu kita masuk ke pembelajaran SPDP. SPDP itu tentang pola lantai tarik kreasi. Nah, pola lantai tarik kreasi itu membentuk garis, ada 5 garis besarnya, yaitu vertikal. Nah, kalau vertikal itu adalah penari dia membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Lalu yang horizontal itu penari berbaris membentuk garis lurus ke samping dari kiri ke kanan ya. Lalu yang ketiga itu melengkung. Melengkung itu berarti penari berbaris membentuk garis melengkung seperti lengkungan, tapi dia masih belum sampai lingkaran. Yang keempat, menyilang. Kalau menyilang itu berarti penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Yang kelima ada zigzag, itu penari berbaris membentuk garis zigzag atau berliku-liku. Aku punya contohnya. Nah, dari contoh yang di gambar yang lalu tadi itu adalah penarinya membentuk garis vertikal. Lalu foto-foto berikut itu, yang ini yang sekarang mau sajiin itu adalah pola lantai horizontal karena dia berbentuk lurus dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Selanjutnya gambar yang ini itu yang di sebelah kiri itu adalah pola lantai lingkaran. Mereka itu sebenarnya mau melingkar, tapi terlihat seperti persegi. Tapi itu dari tariannya itu mereka lingkaran ya. Lalu yang sebelah kanannya itu melengkung. Selanjutnya gambar yang ini mereka berbentuk pola lantai zigzag.